Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kembali lagi The Brondol ingin menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, kalau saya punya TBM setelah saya tebari jerami padi itu abu jerami, sekali lagi abu jerami padi, kemudian saya tebarkan di sekitar piringan, kok banyak akar yang muncul Pak Pendi? Apakah ini menandakan bahwa abu jerami padi ini mengandung banyak fosfor, dan juga apakah bisa kita menghilangkan penggunaan rock fosfatnya? Maka di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Kalau kita mengacu kepada Doberman and Fire Hearts itu, bahwa jerami padi itu mengandung ada nitrogen, fosfor, dan kalium aja biasa-biasa saja, karena memang merupakan bahan organik yang mengandung kompleks mengandung unsur hara yang relatif nggak banyak, ya wajar. Dan ini kita akan membacakan nitrogennya itu adalah 0,5 sampai 0,8% nitrogen, kecil, 0,07 sampai 0,12 P2O5 Mas, artinya kecil banget ya. Fosfornya 0,17 dan kaliumnya 1,2 sampai 1,7% K2O, yang artinya jauh sekali kalau dibandingkan dengan abu janjangan kosong yang hampir 25 sampai 30% K2O-nya. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, ketika ditebarkan itu kok tiba-tiba akarnya itu kok pada muncul semua, bagaimana fenomena ini? Maka ya wajar saja sahabat The Brondol yang berbahagia, penggunaan abu, hampir seluruh abu itu adalah bahwa dia bersifat basa Mas. Basa artinya bahwa pH-nya mesti di atas 7, sehingga ketika hal ini ditebarkan di sekitar piringan, maka secara langsung akan menaikkan pH tanah di sekitar piringan. Kenaikan pH tanah di sekitar piringan yang awalnya mungkin banyak unsur hara yang tidak diserap oleh tanaman kelapa sawit, dengan peningkatan pH yang dari asam menjadi ke arah netral, maka tersedia di dalam tanah kita unsur hara yang siap atau yang tersedia untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga kalau ada punya abu bakaran yang monggo ditebarkan, yang nggak ada masalah. Mau jerami, mau kayu, ataupun malah arangnya juga nggak ada masalah, untuk kita bisa gunakan untuk tanaman kelapa sawit kita. Tapi berkaitan dengan meminimalisir penggunaan rock fosfat untuk tanaman kelapa sawit kita, maka sebenarnya kita sudah berbeda kandungan Mas. Karena kembali lagi, kalau kita mengacu kepada kandungan dari abu jerami padi ini yang kadar fosfornya hanya 0,07 sampai 0,12, maka angka ini sangat sedikit sekali. Tetap harus dikasih rock fosfat sebagai sumber fosfatnya. Lah, kenapa abu jerami padi ini meningkatkan pH? Karena abu jerami padi ini ketika sudah jadi abu, maka pH-nya adalah 10,6 Mas. Sehingga penggunaannya 1 kilo saja sudah cukup untuk membantu menaikkan pH tanah di sekitar piringan yang kita berikan abu ini sendiri, sehingga akan membantu ketersediaan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit. Satu hal yang harus kita pahami sahabat The Brondol, ketika pH dalam kondisi di bawah 7, misalnya kondisi pH-nya 4, ini banyak unsur hara tidak dalam kondisi ready untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit, tidak tersedia. Sehingga di dalam ilmu tanah itu disebutkan bahwa dia tidak tersedia, artinya dalam bentuk yang tidak mudah untuk diserap, atau dia dalam bentuk yang sudah mudah diserap tapi kelapa sawit tidak bisa menyerapnya. Sehingga pH kita itu harus netral. Ketika kita ngomong gambut harus 5,5 ke atas. Kita ngomong mineral, di gambut 5 ke atas sudah oke. Kita mineral kita 5,5 sudah oke di atasnya. Maka penggunaan bahan-bahan yang akan menaikkan pH tanah adalah sangat penting pada tanah kondisi yang agak asam atau asam itu sendiri. Sehingga boleh saya sampaikan bahwa penggunaan abu ini adalah sangat membantu perbaikan dari perakaran tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dan satu lagi, berapa sih Pak Pendi? Biasanya banyak orang bertanya, berapa sih dosis pupuk organik, mau kotoran ayam, sapi, kambing, termasuk abu-abuan pada penggunaan ini? Sampai dengan hari ini tuh tidak ada acuannya Mas. Sampai dengan hari ini itu tidak ada acuannya. Kalau kita mengacu kepada kenapa tidak ada acuannya Pak Pendi, karena sangat tergantung dari bahannya. Tidak ada rekomendasi kotoran ayam untuk kelapa sawit sekian, tergantung kotoran ayam seberapa matang dan seberapa kandungannya.
Ini yang menjadi polemik bagi pupuk organik itu sendiri. Sehingga penggunaannya ya sekitar 2 kilo ataupun untuk abu-abuan, abu janjangan mencari sekali tebar 3 kilo ya nggak ada masalah. Termasuk abu jerami padi mau ditebarkan juga nggak ada masalah. Itu mungkin penjelasan dari The Brondol berkaitan dengan penggunaan abu jerami padi ini adalah sangat bagus sekali. Karena ketika jerami sendiri memang termasuk kadar proteinnya juga cukup tinggi ya, sehingga protein itu ya kalau terpotong-potong menjadi asam amino adalah nitrogen ya. Ketika Bapak Ibu semuanya punya habis ada tetangga ataupun kita panen padi sendiri, jeraminya jangan dibuang, lebih bagus diabukan kemudian dikarungi dan diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita, atau malahan justru jerami padinya yang diletakkan pada bagian-bagian tertentu ya nggak ada masalah. Karena jerami berbeda dengan sekam. Abu sekam juga bagus banget ketika ada silikatnya yang nanti akan menambah kadar unsur hara mikrosilikat juga akan sangat baik, walaupun silikat tidak pernah dibahas di dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.